Cara mengenali gejala kelebihan dan kekurangan unsur hara makro dan mikro pada tanaman. Ciri-ciri fisik kekurangan hara pada tanaman. Unsur hara adalah senyawa organik dan anorganik yang ada di dalam tanah atau dengan kata lain nutrisi yang terkandung dalam tanah. Unsur hara sangat dibutuhkan untuk tumbuh kembang tanaman terutama yang menghasilkan buah dan umbi. Berdasarkan tingkat kebutuhannya maka dapat digolongkan menjadi dua bagian yaitu unsur hara makro dan unsur hara mikro. Unsur hara makro adalah unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman dalam jumlah besar, yang termasuk unsur hara makro adalah N, P, K, K, S dan Mg. Unsur hara mikro adalah unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman dalam jumlah kecil sedikit, yang termasuk unsur hara mikro adalah V, Cu, Zen, Men, Mo, B, Na, Cal. Kebutuhan unsur hara ini mutlak bagi setiap tanaman dan tidak bisa digantikan oleh unsur yang lain, tentunya dengan kadar yang berbeda sesuai jenis tanamannya sebab jika kekurangan unsur hara akan menghambat pertumbuhan dan hasil tanaman itu sendiri. Tanaman yang mengalami kelebihan dan kekurangan unsur hara baik makro maupun mikro akan memberi respon yang berbeda-beda. Berikut ini adalah ciri-ciri dari tanaman yang mengalami kelebihan dan kekurangan unsur hara. 1. Nitrogen N. Nitrogen adalah unsur hara makro utama yang dibutuhkan semua tanaman dalam jumlah yang banyak. Nitrogen merupakan unsur yang sangat penting untuk pembentukan protein, daun-daunan dan berbagai persenyawaan organik lainnya. Nitrogen ditinjau dari berbagai sudut, mempunyai pengaruh positif sebagai berikut. A. Besar pengaruhnya dalam menaikkan potensi pembentukan daun-daun dan ranting. B. Mempunyai pengaruh positif terhadap kadar protein pada rumput dan tanaman makanan ternak dan lainnya. C. Pada berbagai tanaman gandum menaikkan kadar protein pada butir gandum. Gejala kekurangan unsur N. Warna daun yang hijau agak kekuningan selanjutnya berubah menjadi kuning. Daun menjadi kering dan berwarna merah kecoklatan pada fase dewasa pertumbuhan yang terhambat ini akan berpengaruh terhadap pembuahan sehingga buahnya tidak sempurna, umumnya kecil dan cepat matang. Gejala kelebihan unsur N. Tanaman akan tampak terlalu subur, ukuran daun akan menjadi lebih besar. Batang menjadi lunak dan berair, sekulensi, sehingga mudah rebah dan mudah diserang penyakit. Penundaan pembentukan bunga, bahkan lebih mudah rontok dan pemasakan buah cenderung terlambat. 2. Fosfor P. Gejala kekurangan unsur P. Warna daunnya akan tampak tua dan sering tampak mengkilap kemerahan. Tepi daun bercabang. Batang terdapat warna merah ungu yang lambat laun berubah menjadi kuning. Jika tanaman berbuah, buahnya kecil, tampak jelek dan lekas matang. Gejala kelebihan unsur P. Tumbuhan kerdil. Warna daun berubah menjadi ungu atau coklat mulai dari ujung-ujung daun. 3. Kalium K. Gejala kekurangan unsur K. Daun terlihat lebih tua, batang dan cabang lemah dan mudah rebah. Muncul warna kuning di tepi daun yang sudah tua yang akhirnya mengering dan rontok. Daun keriting dimulai daun yang paling tua. Kematangan buah terhambat. Ukuran buah menjadi lebih kecil dan mudah rontok. 4. Kalsium K. Kalsium penting untuk tanaman dan tanah. Kalsium merupakan bagian dari semua sel tanaman. Di dalam tanaman, ia bersifat imobial. Ia tidak bergerak dari daun-daun muda, sehingga menyediakan kalsium yang berkesinambungan sangat mutlak selama siklus hidup tanaman yang bersangkutan. Bagi tanah kalsium yang seimbang jumlahnya dapat memperbaiki struktur tanah. Gejala kekurangan unsur K. Tepi daun muda yang mengalami klorosis. Kuncup-kuncup muda akan mati karena perakarannya yang kurang sempurna. Kalaupun ada daun yang muncul, warnanya akan berubah dan jaringan di beberapa tempat pada helai daun akan mati. Gejala kelebihan unsur K. Akar tanaman tidak mampu tumbuh memanjang dengan cepat. Menghalangi pertumbuhan serta mekarnya daun-daun muda dan pucuk-pucuk. Menghalangi pertumbuhan bagian tepi daun, oleh karena itu daun-daunnya menjadi keriting. 5. Magnesium Mg. Gejala kekurangan unsur Mg. Daun mengalami klorosis dan tampak ada bercak-bercak coklat. Daun yang semula hijau segar menjadi kekuningan dan tampak pucat. Warna kekuningan ini pun timbul di antara tulang-tulang daun. Daun mengering dan kerap kali langsung mati. Gejala kelebihan unsur Mg. Daun berwarna kuning, hal ini terjadi karena pembentukan klorofil terganggu. Pada tanaman jagung kekahatan Mg terlihat pada daun adanya garis-garis kuning yang agak menonjol sedangkan pada daun-daun muda keluar lender terutama bila kekahatan sudah berlanjut. 6. Belerang S. Belerang diserap oleh tanaman sebagai anion SO42.
Peranan fisiologisnya analog dengan nitrogen, sebab keduanya merupakan penyusun protein. Peranan unsur belerang S adalah sebagai koenzim yang terlibat dalam rantai transfer elektron pada respirasi dan fotosintesis. Bahan produksi sekunder yang mudah menguap. Gejala kekurangan unsur S. Daun muda yang berubah menjadi hijau muda, kadang-kadang tampak tidak merata, sedikit mengkilat agak keputihan lantas berubah menjadi kuning kehijauan. Pertumbuhan tanaman akan terhambat, kerdil, berbatang pendek dan kurus. 7. Besi V. Fungsi lain V ialah sebagai pelaksana pemindahan elektron dalam proses metabolisme. Gejala kekurangan unsur V. Pada daun muda, mula-mula secara bertempat-tempat daun berwarna hijau pucat dan hijau kekuningan. Tulang daun tetap berwarna hijau serta jaringannya tidak mati. Pada tulang daun terjadi klorosis yang tadinya berwarna hijau berubah menjadi warna kuning dan ada pula yang menjadi warna putih. 8. Mangan, Men. Gejala kekurangan unsur Men. Tanaman berdaun lebar, interveinal klorosis pada daun muda mirip kekahatan V tapi lebih banyak menyebar sampai ke daun yang lebih tua. Pada serealia bercak-bercak warna keabu-abuan sampai kecoklatan dan garis-garis pada bagian tengah dan pangkal daun muda. 9. Seng, Zen. Gejala kekurangan unsur Zen. Tanaman kerdil, ruas-ruas batang memendek, daun mengecil dan mengumpul, resetting. Klorosis pada daun-daun muda dan intermedier serta adanya nekrosis. 10. Tembaga Cu. Fungsi dan peranan Cu antara lain, mengaktifkan enzim sitokrom oksidase, askorbit oksidase, asam butirat fenolase dan laktase. Berperan dalam metabolisme protein dan karbohidrat, berperan terhadap perkembangan tanaman generatif, berperan terhadap fiksasi N secara simbiotis dan penyusunan lignin. Gejala kekurangan unsur Cu. Pembungaan dan pembuahan terganggu. Warna daun muda kuning dan kerdil. Daun-daun lemah, layu dan pucuk mengering serta batang. Tangkai daun lemah. 11. Molybdenum Mo. Fungsi Mo dalam tanaman adalah mengaktifkan enzim nitrogenase, nitrat reduktase dan santin oksidase. Gejala kekurangan unsur Mo. Pertumbuhan tanaman terhambat. Daun menjadi pucat dan mati. Pembentukan bunga terlambat. 12. Boron B. Fungsi boron dalam tanaman antara lain berperanan dalam metabolisme asam nukleat, karbohidrat, protein, fenol dan auksin. Gejala kekurangan unsur B. Pertumbuhan terhambat pada jaringan meristematik, pucuk akar. Mati pucuk, dieback. Mobilitas rendah. Buah yang sedang berkembang sangat rentan terserang penyakit. Tips petani. 13. Klor Cel. Klor berfungsi sebagai pemindah hara tanaman, meningkatkan osmosis sel, mencegah kehilangan air yang tidak seimbang, memperbaiki penyerapan ion lain, untuk tanaman kelapa dan kelapa sawit dianggap hara makro yang penting. Juga berperan dalam fotosistem 2 dari proses fotosintesis, khususnya dalam evolusi oksigen. Gejala kekurangan unsur Cel. Pola percabangan akar abnormal. Gejala wilting, daun lemah dan layu. Warna keemasan, bronzing pada daun. Pada tanaman kol daun berbentuk mangkuk. Jangan lupa di like, komen dan subscribe untuk membantu agar channel ini terus berkembang.